Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pembahasan menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya bahwa Allah itu tidak perlu dibela. Sebenarnya bahasa itu perlu diperhalus bahwa Allah itu tidak perlu siapa-siapa dan juga tidak perlu apa-apa. Karena sifat Allah itu adalah qiyamuhu binafsi. Jadi berdiri sendiri. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah disebut tentang kebaikannya, tentunya sebagai mukmin, sebagai Islam, sebagai muslim, tentunya merasa bangga bahwa Allah yang disembah dipuji oleh sesamanya, sama muslim. Tapi akan tetapi ketika ada bahasa-bahasa yang menurut halayak umum itu adalah bahasa yang kurang enak didengar, tentunya ada dampak negatif dari halayak mengatakan bahwa sang ustadz tentunya terlalu berani mengatakan. Sebenarnya tinggal bahasanya saja diperhalus. Bahwasanya karena Allah pernah menyampaikan dalam firman-Nya, "Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jadi kalau engkau menolong Allah itu artinya menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu artinya menolong yaitu syariat Islam. Tentunya agama Islam, syariat Islam. Syariat agama Islam itu tentunya berlaku adalah hukum yang diberlakukan oleh Allah di alam jagat raya ini adalah bagaimana caranya mempraktekkan hukum-hukum tersebut. Artinya menolong Allah, mencintai Allah itu dengan menolong makhluk-makhluknya. Jadi selain Allah itu kan namanya makhluk. Jadi menolong Allah itu menolong agama Allah, yaitu menolong syariat dan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan. Penerapan itu berlaku untuk semua makhluknya. Jadi yang merasa mempunyai kelebihan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah beliau-beliaulah yang mempunyai kapasitas tinggi untuk memimpin bagaimana caranya agar halayak umum, orang-orang awam itu mengerti, paham tentang bab Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah itu tidak butuh siapa-siapa dan tidak butuh apa-apa. Tapi apabila Allah itu ada bahasa-bahasa yang tidak enak di kita, tentunya kita sebagai muslim itu merasa terpanggil untuk mengomentari bahasa itu perlu diluruskan. Karena yang namanya muslim itu adalah bagaimana cara menjaga Islam. Allah yang menjaganya, Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaganya. Caranya Allah menjaganya itu adalah lewat makhluk-makhluknya, utusan, para nabi,
kemudian pewaris-pewaris nabinya, para ulama, termasuk para tokoh-tokoh agama, itu adalah yang mempertahankan hukum-hukum Islam. Jadi kalau kita mengatakan bahwa tidak perlu membela Allah, tidak perlu membela Rasulullah, itu bahasanya mengundang bahasa pemikiran negatif dari khalayak umum. Tentunya itu perlu diperhalus. Jadi kita tentunya wajib membela Allah dan wajib membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memang itu dilecehkan. Itu namanya muslim, iman terpanggil. Tapi kemungkinan besar bahasa-bahasa itu cuma judul, kemungkinan judulnya, dan itu judulnya perlu diperhalus atau bahasanya perlu diperhalus. Bukan tidak perlu dibela, tapi malah wajib dibela dan sangat wajib. Itu jihad ketika memang Allah dan Rasulnya itu adalah dilecehkan. Akan tetapi yang perlu kita tinjau dulu, yang melecehkan itu siapa? Apakah memang itu benar-benar tokoh agama yang memang tahu tentang bab itu? Caranya kalau memang itu tidak menyesatkan yang lain, kemudian datangi dialog bersama. Bagaimana pendapat-pendapatnya itu yang kira-kiranya tidak diterima oleh khalayak dan menyesatkan khalayak secara umum. Makanya sebagai tokoh itu perlu mendatangi, berdialog agar semuanya selesai. Tapi kalau memang itu sengaja dilontarkan bahasa-bahasa itu, perlu istighfar. Dan itu adalah kewajiban sebagai mukmin. Kemungkinan namanya manusia ada kelupaan. Lupa bahwa kita adalah mukmin yang harus dan sopan dan senantiasa menjaga keislaman, menjaga hukum-hukum Allah. Karena Allah itu adalah sifatnya maqiyamuhu binafsi, berdiri sendiri, gak butuh apa-apa. Tapi yang butuh kita, butuh Allah. Jadi kita ini butuh Allah, dan juga perlu bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penting sekali. Jadi jangan sampai bahasa-bahasa itu terulang, bahasa yang kira-kira negatif di khalayak umum, karena apa? Mengundang kontra, dan itu akan menambah maksiat. Yang namanya mau ngomongin ustaz itu kan, ustaz begini dan begitu kan, artinya karena mengundang negatif namanya. Dan mengundang negatif itu adalah namanya maksiat, dan maksiat itu perlu dijaga oleh para tokoh-tokoh agama. Cara menyampaikan itu bagaimana supaya diterima khalayak. Jadi kemungkinan besar memang yang disampaikan itu semuanya paham. Kalau tokoh-tokoh agama itu paham bahwa yang disampaikan itu, yang menyampaikan adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Cuma bahasanya itu perlu diperhalus untuk khalayak umum biar diterima oleh masyarakat kebanyakan. Karena apa? Banyak yang tidak tahu ketimbang yang tahunya. Jadi untuk itu perlu hati-hati kita ya sebagai penyampai risalah, penyampai hukum-hukum Allah, dan itu perlu diperhatikan dan perlu kehati-hatian yang semaksimal mungkin agar tidak menemui hal-hal yang negatif dari khalayak. Yang karena kebanyakan bukan orang-orang pintar, tapi orang-orang yang memang awam. Ketika yang merasa tahu keilmuan itu aja terkadang bahasanya kok begini, apalagi yang tidak tahu. Untuk itu perlu diperhalus, mungkin perlu dirubah. Jadi Allah itu tidak butuh apa-apa dan tidak butuh siapa-siapa, tapi kita yang butuh Allah dan kita yang butuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukmin, sebagai umat Islam, sebagai muslim yang tentunya mencintai Allah dan senantiasa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk meluruskan bahasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.